Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, saya Andiayatullah Jaskidas, dari asisten anatomi fisiologi. Jadi, untuk materi ini itu dibawakan oleh 3 orang, yaitu yang pertama ada Islamiyati Burhanuddin, yang kedua itu saya, dan yang terakhir itu Nur Rahma. Jadi untuk materi ini saya akan membawakan materi tentang anatomi dan fisiologi jantung dan pembuluh darah. Jadi kita mulai ya. Jadi untuk cakupan materi yang akan dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama anatomi dan fisiologi jantung. Kemudian yang kedua sirkulasi darah, yang ketiga elektrofisiologi jantung, kemudian elektrodiogram atau EKG. Kemudian yang pertama anatomi dan fisiologi jantung. Jadi jantung merupakan organ yang berupa otot berbentuk kerucut, berongga, dan dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Jadi beratnya kira-kira itu kurang lebih 300 gram. Jadi jantung itu sendiri merupakan inti dari kehidupan manusia. Bisa dikatakan seperti itu karena jantung sendiri tanpa adanya jantung darah tidak akan bisa dipompa ke seluruh tubuh sehingga tubuh akan kekurangan oksigen sehingga memang kita perlu sekali yang namanya jantung. Selanjutnya mari kita lihat tentang fisiologi anatomi dari jantung. Jadi ini adalah jantung secara garis besar. Jadi ini semua bagian-bagian yang ada di jantung. Jadi mungkin bisa dilihat-lihat inilah bagian-bagian dari jantung. Selanjutnya ada bagian-bagian jantung yang menurut saya itu yang penting. Jadi ada vena pulmonalis, kemudian ada atrium kiri, ada ventrikel kiri, ada ventrikel kanan, ada atrium kanan, kemudian ada pembuluh darah arteri pulmonalis. Ada pula vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, selanjutnya kita beralih ke sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darah di sini sangat dipengaruhi oleh diameter penampang pembuluh darah, resistensi aliran, elastisitas pembuluh darah, viskositas darah, dan volume darah. Nah, contohnya diameter penampang pembuluh darah. Semakin lebar diameter penampang pembuluh darah, maka volume darah juga akan semakin besar. Sebaliknya, ketika diameter penampang pembuluh darah semakin kecil, maka volume darah akan semakin sedikit juga. Nah, itu bisa terjadi ketika tubuh mengalami suatu kelainan atau bisa juga tubuh melakukan homeostatis atau keseimbangan dalam tubuh. Nah, kemudian aliran darah dalam pembuluh ini menyebabkan timbulnya tekanan darah. Nah, berbicara masalah tekanan darah normal pada manusia adalah sekitar 120 mm hemoglobin per 80 mm hemoglobin. Nah, ini merupakan tekanan darah yang normal pada manusia. Jadi untuk sirkulasi darah sendiri itu awalnya dari jantung. Nah, untuk melihat
proses pemompaan darah, jadi mari kita lihat di slide berikutnya. Jadi ini merupakan proses pemompaan darah dari jantung. Jadi pertama-tama kita itu ke vena pulmonari. Jadi ini merupakan vena pulmonari. Jadi perhatikan kursornya ya. Jadi di sini adalah vena pulmonari. Ketika darah yang berasal dari paru-paru yang kaya akan oksigen masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam jantung melewati vena pulmonari. Nah, dia masuk vena pulmonari dan masuk ke atrium kiri. Nah, ketika sudah ada di atrium kiri, maka jadi ketika sudah masuk pada atrium kiri, maka akan menyebabkan kontraksi pada atrium. Sehingga ketika atrium berkontraksi, maka secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Nah, ketika atrium berkontraksi, maka katup valve akan terbuka. Katup valve yang ada di sini akan terbuka. Nah, ketika terbuka, maka darah yang kaya akan oksigen berpindah ke ventrikel kiri. Nah, kemudian ketika darah sudah ada di ventrikel kiri, maka ventrikel kiri akan berkontraksi sehingga membuka katup aorta. Nah, pada katup aorta, ketika dibuka, maka darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Dipompa ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, jadi darah dipompa ke seluruh tubuh itu melewati pembuluh darah arteri. Nah, pada pembuluh darah arteri di ujungnya itu merupakan kapiler. Nah, di kapiler terjadi proses penukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, jadi ketika sudah mencapai kapiler, maka darah akan membawa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang dibawa diikat oleh darah akan dibawa ke jantung kembali melewati pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh darah yang lebih besar daripada pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah vena ini yang darah yang dibawa ini akan masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior dan akan sampai pada atrium kanan. Nah, ketika yang sampai di sini adalah darah yang mengandung banyak CO2. Nah, ketika atrium kanan berkontraksi, maka akan membuka katup tricuspidalis. Jadi, akan membuka katup tricuspidalis sehingga darah akan berpindah dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Nah, ketika sudah sampai di ventrikel kanan, maka ventrikel kanan akan berkontraksi sehingga membuka katup pulmonari. Nah, ketika katup pulmonari dibuka, maka darah akan terpompa, darah yang kaya akan CO2 akan terpompa ke arteri pulmonali yang menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru kembali terjadi pertukaran CO2 dan O2. Nah, CO2 dibuang ke luar melalui saluran pernapasan, sedangkan O2 diikat lagi oleh darah untuk kembali dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, dan begitulah siklus seterusnya. Jadi begitulah kerja jantung setiap hari. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kerja jantung
setiap hari. Jadi saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jadi di sini dijelaskan masalah elektrofisiologi. Jadi di sini dibahas masalah elektrofisiologi jantung. Jadi masalah elektrofisiologi jantung ini berbicara masalah potensial aksi. Jadi potensial aksi sendiri itu merupakan rangsangan pada sel peka rangsang. Jadi perubahan permeabilitas pada membran. Jadi di sini kan ada grafiknya. Jadi di sini tuh ada potensial membran dengan waktu. Jadi yang dibandingkan itu antara potensial membran dengan waktu. Jadi untuk membaca grafik ini kita harus memahami tentang proses fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, dan kembali ke potensial istirahat. Jadi di sini kan ada yang garis merah ini. Jadi ini merupakan fase 0. Jadi di sini fase 0. Kemudian di sini itu fase 1. Kemudian dari sini sampai ke sini itu merupakan fase 2 dan fase 3. Kemudian yang datar di sini merupakan kembali ke potensial istirahat. Seperti itu. Jadi kita berlanjut ke selanjutnya, yaitu kita berlanjut ke EKG atau elektrokardiogram. Jadi untuk materi ini nanti alatnya akan diberitahukan pas praktikum. Jadi ada alatnya nanti untuk EKG atau elektrokardiogram. Jadi yang dibahas sebenarnya di sini merupakan adanya gelombang P, segmen PR, kompleks QRS, segmen ST, gelombang T, dan interval TP. Jadi ini semua mengatur kerja dari kita dapat melihat kerja dari jantung. Nah, di mana ketika terjadi depolarisasi dan repolarisasi akan mempengaruhi proses kontraksi dan relaksasi pada jantung. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mohon ditanyakan nanti pas praktikum. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.